kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan. Jadi hal ini diatur oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, karena ini menyangkut bidang kesehatan ya. Ini baru judul, kita masuk slide 1. Ini tentu semua perangkat perundang-undangan, peraturan dan perundang-undangan di Indonesia itu harus melandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tidak boleh melenceng atau tidak sesuai spiritnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 28 ayat H ya, karena Undang-Undang Dasar 45 itu sudah pernah diamandemen ya dengan penambahan huruf-huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini khusus pada pasal 28H ayat 1. Ini dari kutipan dari Undang-Undang Dasarnya di pasal 28. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu turunannya berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-12, bahwa pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Jadi disebutkan di situ ya, bahwa mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Dan ini tentu merupakan wujud dari penerapan paradigma baru. Kalau pada masa yang lalu itu dikenal dengan paradigma sakit. Paradigma sakit itu adalah sebuah upaya yang mengedepankan upaya preventif dan kuratif, yaitu mengedepankan upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu untuk mengobati dan merehabilitasi, begitu ya, memulihkan. Nah, sekarang beralih pada promotif dan preventif. Khususnya dalam hal ini, salah satu caranya adalah dengan melakukan promosi kesehatan. Sampai di sini ada pertanyaan? 3 slide ini. Nanti selebihnya saya akan pindahkan slide-nya. Begitu ada pertanyaan langsung tanyakan ya, atau ada komentar langsung komentari ya. Yang ini beres? Boleh ada tanggapan, saya persilakan. Kita langsung diskusi saja sebetulnya sifatnya ya, karena bahannya sudah dilihat. Nah, ini juga turunan berikutnya dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1193 tahun 2004. Semula demikian, lalu direvisi menjadi ini ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ini nggak perlu dihafalkan saya kira ya, karena ya sulit juga lah menghafalkan undang-undang dasar ataupun undang-undang ataupun peraturan-peraturan begitu. Setidaknya tahu bahwa ada peraturan atau kebijakan yang bersifat nasional yang mengatur tentang promosi kesehatan.
Yang berikutnya adalah Permenkes nomor 36 tahun 2016 tentang program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga atau yang disingkat dengan PISPK. Kalau anak-anak aku pernah lihat iklan di televisinya, sekarang sudah nggak ada lagi sih, ada yang seperti menggambarkan ada petugas kesehatan, petugas puskesmas datang ke rumah, lalu keluarga kaget karena tidak merasa memanggil, tapi kok dikunjungi dokter atau perawat atau petugas kesehatan yang lainnya. Mereka merasa bahwa tidak ada yang sakit, tetapi mengapa datang? Ini karena wujud dari penerapan Permenkes nomor 36 tahun 2016, 39 tahun 2016, berarti 5 tahun yang lalu ya, tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi dikunjungi ke keluarga-keluarga dalam rangka melaksanakan upaya promotif dan preventif. Masih asing dengan istilah promotif dan preventif enggak? Tidak, brother. Tidak ya. Kuratif dan rehabilitatif pun tidak ya. Kebetulan brother dari peminatan keperawatan komunitas. Jadi keperawatan komunitas itu sangat mementingkan upaya promotif dan preventif. Upaya untuk tetap memelihara ya, meningkatkan kesehatan, serta preventif yaitu untuk mencegah supaya tidak jatuh sakit. Lalu kalau di teman-teman yang di tatanan klinik, di rumah sakit begitu, mereka lebih fokus di kuratif dan rehabilitatif. Tapi kalau di ranah keperawatan komunitas, seperti yang saya menjadi bidang saya begitu, ada satu lagi upaya kesehatan yang dikenal sebagai resosialitatif, yaitu mengembalikan orang-orang yang sudah pulih kesehatannya misalnya supaya bisa diterima kembali ke masyarakat begitu. Jadi kalau di keperawatan komunitas itu ada 4 upaya yang dilakukan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan resosialitatif, yaitu mengembalikan seseorang yang mungkin dulu memiliki sebuah penyakit begitu, misalnya TBC atau HIV/AIDS atau drug user ya, nggak hanya penyakit ya, ataupun wanita pekerja seks komersil begitu. Bagaimana mereka supaya diterima masyarakat, itu upaya yang lain juga begitu. Nah, pendekatannya adalah pendekatan keluarga ya, pendekatan yang berbasis keluarga. Jadi petugas kesehatan datang ke keluarga-keluarga untuk melakukan upaya memelihara, meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit. Ini ketentuan yang lain, kebijakan yang lain. Nomor Permenkes nomor 585 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas. Jadi bagaimana pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas juga ada perangkat peraturannya yang mengatur gitu ya. Lalu ini nomor 44 tahun 2018 tentang promosi kesehatan rumah sakit, di mana diwajibkan setiap rumah sakit mempunyai satu unit yang disebut dengan PKRS atau bagian yang dikenal dengan bagian PKRS. Kalau anak-anakku misalnya berkunjung ke Rumah Sakit Boromeo, Santo Yusuf, Cahaya Kawaluyaan, Sekar Kamulian, ada bagian ini, bagian PKRS yang mengurusi tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Dulu namanya PKMRS, promosi kesehatan masyarakat rumah sakit, tapi semenjak dikeluarkan Permenkes nomor 44 tahun 2018 namanya berubah. Sampai di sini ada yang ingin menanggapi? Cukup bisa diikuti? Cukup, brother. Cukup. Oke.
Berikutnya juga ada pedoman tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang kita kenal sebagai apa disingkat biasanya? Ada yang tahu singkatannya yang lazim kita dengar? Kalau mic-nya saya nggak angkat, jelas nggak suara saya ya? Apa singkatannya yang kita biasa dengar terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat? HBS. Apa? PHBS. Ya, PHBS ya. Kalau kamu lihat di apa namanya ya di lingkungan sekitar tempat tinggal, kadang juga dipasang papan-papan begitu ya. Ataupun kalau dekat posyandu, pos bindu begitu, seringkali ada tentang PHBS begitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada macam-macam ini PHBS-nya ya, misalnya PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di tempat ibadat begitu, ada pedomannya. Jadi yang mengaturnya adalah tentang PHBS ini adalah Permenkes nomor 2269 tahun 2011. Ini juga bagian dari promosi kesehatan atau bagian dari upaya promotif. Itu saja. Singkat. Ada pertanyaan anak-anakku? Silakan buka mic atau ya kalau ada yang mau menanggapi materi yang singkat ini. Tidak ada ya? Atau ada? Jadi bingung saya kalau nggak ada yang menanggapi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau disanggah? Izin bertanya boleh, Brother? Sumber suaranya mana? Maria Katarina ya? Ya, Apa nak? yang di video yang tadi Brother kasih, di menit ke berapa ya? Ke 6, nomor 9 dan 10, disebutkan promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penginformasian, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif. Pokoknya itu tuh nyangkut pautnya ke masyarakat gitu kan, Brother? Ya, betul. Nah, misalnya kalau masyarakat itu ada penolakan ke kita sebagai petugas kesehatan, penolakan terhadap promosi kesehatan yang kita berikan ke masyarakat itu kayak gimana cara kita sebagai petugas kesehatan buat biar Mengatasinya. nggak ada penolakan itu dari masyarakatnya. Iya. Nah, petugas kesehatan, suara saya jelas nggak Maria kalau nggak diangkat kayak begini? Sedikit kecil, Brother. Oh, jadi diangkat aja ya? Iya. Ya, kalau ada penolakan, tentu sebagai perawat harus mengidentifikasi atau menggali atau mencari tahu mengapa mereka menolak begitu ya. Nah, nanti kita pada pertemuan yang keberapa itu nanti akan juga bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan begitu ya. Nah, di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan, itu disebutkan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan supaya kegiatan promosi kesehatan itu bisa terselenggara dengan baik. Dalam artian, masyarakatnya juga nggak menolak, begitu ya. Menolaknya kan tentu saja bisa banyak sebab ya. Misalnya tentang
waktu penyelenggaraannya yang tidak tepat misalnya ya, atau apa yang akan disampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang mereka anut misalnya ya. Nah, tentu perlu pendekatan yang berbeda begitu. Misalnya pendekatannya melalui tokoh masyarakatnya dulu yang didekati, baru menyuluh kepada masyarakat secara umum, atau baru kemudian sesudah tokoh masyarakat, tokoh agama memahami tentang materi promosi kesehatan itu, mereka merasa bahwa itu penting untuk dikerjakan, perlu, baru kita bisa masuk ke masyarakatnya langsung begitu. Apalagi kalau di beberapa daerah itu biasanya masyarakat itu akan sangat mendengar kata-kata pemimpin mereka, katakanlah ya, apakah itu tokoh agama atau tokoh masyarakat begitu. Nah, ini akan lebih mudah begitu. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Banyak hal yang akan mempengaruhi ya, latar belakang pendidikan mereka, latar belakang budaya mereka. Itu harus dipelajari betul supaya jangan terjadi penolakan terhadap kegiatan promosi kesehatan itu. Nah, promosi kesehatan itu adalah bentuk dari pemberdayaan mereka, begitu ya, pemberdayaan masyarakat supaya mereka menerapkan perilaku yang baru, berubah dari perilaku yang tidak sehat atau tidak pro terhadap kesehatan menjadi yang peduli atau pro terhadap kesehatan. Dan yang memberikan promosi kesehatan tidak harus petugas yang memiliki pendidikan resmi kesehatan ya. Para masyarakat itu pun bisa terlibat di dalam kegiatan promosi kesehatan. Ada yang disebut dengan peran serta masyarakat begitu ya, atau keterlibatan masyarakat di dalam promosi kesehatan. Bentuknya misalnya adalah keterlibatan mereka menjadi kader misalnya. Nah, kader juga kita latih supaya juga dapat melakukan kegiatan promosi kesehatan begitu. Kalau yang memberikan promosi kesehatan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, mungkin lebih gampang diterima daripada kalau itu petugas langsung yang memberikan begitu. Ini berbagai teknik atau strategi yang bisa diterapkan nanti di dalam kegiatan promosi kesehatan supaya mereka tidak melakukan penolakan terhadap hal-hal yang kita ingin sampaikan di dalam promosi kesehatan itu. Ada tanggapan lagi, Maria? Cukup? Sudah jelas, Brother. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada tanggapan? Atau ada pertanyaan? Ada sharing juga boleh? Cukupkah? Maria Amanda cukup ya? Kayaknya ngangguk-ngangguk. Kamu nggak ada pertanyaan? Nggak? Ada sih, Brother. Apa? Dari tadi udah dipersilakan yang mau tanya. Jadi kan kalau di rumah saya kan masih daerah itu ya, Brother, kayak masih pedalaman gitu. Mana pedalaman? Bukan pedalaman sih, kayak apa ya, Brother, kayak desa-desa gitu, masih di desa kan. Di mana kamu tinggal? Cisarua, Brother. Cisarua Lembang sini? Betul. Itu mah udah kota atuh. Atuh, tapi masih kayak desa, Brother. Iya, masyarakatnya masih rural istilahnya ya. Pedesaan begitu, bukan urban atau urban, perkotaan. Oke. Terus kan kalau mau ke puskesmas kan masyarakat sini masih rada jauh tuh, Brother. Terus yang datang ke sini tuh juga jauh. Terus kadang di sini tuh kayak nggak ada apa si apa tadi PBHS-nya. PHBS. PHBS tuh yeah. Kalau masyarakat itu taunya gimana tuh, Brother? Selain si
orang puskesmasnya datang ke sini gitu. Masyarakatnya masih tidak memahami PHBS. Iya, karena di sininya juga nggak ada gitu. Berapa jauh dari puskesmas? Saya aja nggak tahu puskesmasnya di mana, Bro. Ada puskesmas. Puskesmas apa ya di Cisarua itu? Adanya rumah sakit Parompong jiwa, kan? Rumah sakit jiwa. Jauh nggak Cisarua itu dengan rumahmu dengan Parompong tahu? Tahu, Brother. Kayaknya ada di puskesmas di situ. Karena setiap kecamatan harus punya satu puskesmas. Kecamatanmu kecamatan apa kalau kecamatannya? Nggak tahu kecamatan apa kamu? Nah, di situ kan ada UNAI juga ya. Ada mahasiswa-mahasiswa keperawatan dari Advent. Ya, mereka lah juga bagian dari perpanjangan tangan untuk memasyarakatkan ya, menyebarluaskan informasi tentang PHBS begitu. Ya, kalaupun tidak ada, kalaupun kamu dengan istilahmu itu desamu masih katakanlah ya agak terpencil lah misalnya ya. Biasanya sih puskesmas punya apa yang disebut sebagai puskesmas pembantu atau pustu begitu. Saya nggak tahu ada juga nggak ya pustu di situ. Nah, petugas yang tinggal di pustu itu mestinya juga orientasinya pada orientasi promotif dan preventif, yaitu untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga, di keluarga. Izin sebentar saya angkat telepon ya. Bang. A few minutes later. Yang ada puskesmas pembantu yang menjadi perpanjangan tangan puskesmas untuk melayani masyarakat termasuk dalam memasyarakatkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini. Ada 10 kriterianya ya. Nanti anak-anakku cari PHBS rumah tangga itu apa saja kriterianya ya. 10 kriteria itu apa komponennya ya. Nanti cari. Dan anak-anakku menjadi bagian hari ini yang juga turut serta memasyarakatkan PHBS di lingkungannya masing-masing begitu. Kalaupun tidak ada pustu, mestinya ada bidan desa begitu ya yang ikut serta juga. Sepengetahuanmu ada bidan desa nggak di situ? Nggak ada, Brother. Nggak ada. Aduh. Kota tapi kampung juga memang ya. Nah, ke depan kita juga akan, ya ini peluang untuk anak-anakku semua juga kalau tertarik. Dalam waktu yang tidak lama lagi akan dilaksanakan program satu perawat satu desa begitu, satu desa satu perawat. Nah, nanti ada perawat yang bertugas di desa, ngantornya di kantor kelurahan atau kantor kepala desa bersama staf desa yang lain yang akan bertanggung jawab terhadap kesehatan desa itu dari sisi keperawatan komunitasnya, dari sisi promotif dan preventifnya. Nah, itu juga akan bertugas untuk menyebarluaskan informasi tentang PHBS begitu ya. Tapi kalau mendengar penjelasanmu serba nggak ada itu memang terpencil lah tempatmu itu. Harusnya sih tersentuh ya, nggak boleh karena kan setiap area itu menjadi area atau wilayah kerja sebuah puskesmas. Jadi ya sangat disayangkan kalau mereka tidak pernah datang ke desamu atau ke wilayah tempat tinggalmu untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan kesehatan. Begitu. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya itu ya. Saya cari tuh puskesmasnya puskesmas mana. Siapa tahu ada kawan saya di situ. Ada lagi? Anju senyum-senyum mau tanya? Enggak. Enggak, Brother. Oke. Kita cukupkan, tapi saya mau beralih ke Google Classroom.